نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai dan juga segenap panitia Masjid Jami Al-Azhar Cempaka Putih Jakarta Pusat yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak. Salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama, tentunya ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Salah satu keutamaannya di dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, semoga kita semua dan juga orang-orang yang kita cintai kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga jamaah-jamaah kami yang biasa menyimak kajian-kajian kami di media, insya Allah tema kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan pahala. Jadi tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kita capek, meskipun kita lelah, kita paksakan untuk hadir ke tempat seperti ini karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita capek, kita paksakan untuk hadir ke kajian. Meskipun kita ngantuk, kita paksakan untuk sholat malam. Meskipun kita lelah, kita capek, kita paksakan untuk membaca Al-Quran. Itu semua kita lakukan karena kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus berhati-hati karena ternyata ada beberapa perbuatan ketika dilakukan oleh seorang muslim, maka perbuatan tersebut akan menghapuskan pahala seseorang. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari perbuatan apa saja yang bisa menghapuskan pahala seseorang, ya. Baik.
Yang pertama, perbuatan yang bisa menghancurkan pahala seseorang adalah perbuatan syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau wahai Nabi berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi Nabi saja kalau seandainya berbuat syirik, itu akan hapus seluruh amalnya. Jadi bukan hanya satu dua amal, seluruh amalnya akan hapus. Bahkan bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena khitab ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi yang lain pun kalau seandainya mereka berbuat syirik, itu akan hapus seluruh amalnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Apabila kamu wahai para nabi berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalmu. Jadi nabi saja yang sudah ada jaminan surga, kalau seandainya mereka berbuat syirik, itu akan hapus seluruh amalnya. Apalagi kita, jaminan surga tidak ada, ibadahnya pas-pasan. Kalau seandainya berbuat syirik, itu akan hapus seluruh amalnya. Jadi rugi. Misalnya ada orang sudah beribadah dia selama 20 tahun, atau 30 tahun, atau 50 tahun, kemudian dia berbuat syirik, meninggal belum bertaubat, maka hapus seluruh amal dia. Dari mulai sholat dia, zakat dia, haji dia, umroh dia, perbuatan baik dia kepada orang tua, sedekah dia, bacaan Al-Quran dia, jadi seluruhnya hapus. Rugi tidak itu? Rugi, ya. Jadi sudah capek-capek melakukan ibadah, ketika dia meninggal belum bertobat, ya, itu hapus seluruh amalnya. Akan tetapi ketika ada orang misalnya berbuat syirik, kemudian dia bertobat sebelum meninggal, maka masih Allah ampuni. Ini membicarakan ketika orang berbuat syirik meninggal belum bertaubat, maka seluruh amal solehnya akan terhapus, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian perbuatan syirik ini selain menghapuskan seluruh amal, juga dosanya tidak akan diampuni. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni selain itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu sangat luas sekali. Sehingga misalnya ada orang pernah berbuat zina, pernah mencuri, pernah berjudi, itu masih ada harapan untuk diampuni. Akan tetapi ketika ada orang berbuat syirik, dia meninggal belum bertaubat, maka dosanya tidak akan diampuni, ya. Kemudian ada yang lebih mengerikan lagi, yang ketiga, yang membinasakan. Ketika seseorang berbuat syirik, itu Allah Subhanahu wa taala haramkan surga kepada orang tersebut, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka pasti Allah haramkan surga kepada orang tersebut, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, ketika ada umat Islam dia disiksa misalnya, itu ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi ketika orang tersebut melakukan kesyirikan, itu pertama Allah haramkan, yang kedua tempat kembalinya itu adalah neraka. Jadi ngeri sekali perbuatan syirik ini, ya. Baik, kita ulang, ya, ini hanya tambahan saja.
Jadi yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan itu semua amal ibadahnya dihapus. Yang kedua, dosanya tidak akan diampuni nanti. Yang ketiga, Allah haramkan surga kepada orang tersebut. Nah, kenapa perbuatan syirik ini konsekuensinya begitu besar, hukumannya begitu besar? Karena dosa syirik ini merupakan dosa yang sangat besar ya. Jadi dosanya itu mbahnya dosa besar di atas dosa besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Tentunya pertanyaan Rasulullah kepada sahabat bukan tidak tahu, tapi beliau ingin memberitahu. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahu tentang dosa besar di atas dosa besar? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Jadi dosa syirik ini merupakan mbahnya dosa besar di atas dosa besar ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushulul Tsalasah, beliau menyebutkan bahwa ibadah yang paling agung adalah tauhid, dan dosa yang paling besar atau larangan yang paling besar adalah syirik. Sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Wa manaha anhu syirku wa huwa da'watu ghairi ma'ahu. Sedangkan larangan Allah yang paling besar yaitu syirik, yaitu dia menyeru kepada selain Allah. Jadi ikhwan, yang disebut syirik itu bukan tidak beribadah kepada Allah, bukan tidak menyeru kepada Allah, bukan tidak berdoa kepada Allah, bukan. Tetapi dia membuat sekutu, membuat tandingan. Jadi dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lainnya. Dia meminta pertolongan kepada Allah, dia juga meminta pertolongan kepada yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada yang lainnya. Jadi membuat sekutu atau tandingan. Makanya salah satu definisi syirik itu ittakhadun nada ma'allah, yaitu mengambil atau membuat tandingan bagi Allah ya. Umat Islam tidak boleh membuat tandingan bagi Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan ya. Baik. Nah, jadi itu yang pertama, perbuatan yang bisa menghancurkan seluruh amal soleh seseorang, yaitu perbuatan syirik ya. Kemudian sebelum kami lanjutkan kepada perbuatan yang lain yang bisa menghancurkan amalan seseorang atau pahala seseorang, maka akan kita sebutkan beberapa contoh kesyirikan, khususnya yang terjadi di tanah air kita ya. Baik. Yang pertama, yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah ya, atau bahasa ulamanya isti'adzah, meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah ini termasuk kesyirikan, seperti meminta perlindungan kepada jin atau kepada makhluk yang dianggap oleh dia itu sebagai penguasa suatu tempat. Seperti sebagian orang yang menganggap bahwa ada penguasa laut namanya Roro Kidul. Sahih? Bapak-bapak pernah dengar? Ada sebagian tempat mempunyai keyakinan bahwa Roro Kidul itu sebagai penguasa laut, sehingga julukannya saja Roro Kidul, penguasa laut selatan. Jadi dianggap bahwa Roro Kidul itu sebagai penguasa laut yang menguasai laut. Sehingga sebagian orang ketika mereka ingin mengambil ikan ke lautan agar dia selamat ketika menjadi nelayannya, atau agar tangkapan ikannya banyak,
atau agar lautnya tidak terjadi tsunami, maka sebagian saudara kita itu meminta perlindungan kepada Roro Kidul dengan cara memberikan sesajen seperti kepala kerbau dan lain sebagainya. Itu terjadi ya kan. Jadi bukan hanya cerita-cerita, itu terjadi. Sebagian orang yang menganggap bahwa ada penguasa laut namanya Roro Kidul, kemudian dia meminta perlindungan dengan cara memberikan sajen-sajen seperti kepala kambing dan selainnya. Ini adalah kesyirikan ya, karena dia meminta perlindungan kepada selain Allah ya. Atau contoh yang lain, ketika orang mau masuk ke hutan, karena kami orang kampung ya, kami itu dari kampung Ikhwan. Jadi pengalaman itu mungkin yang di kampung kami sebutkan kesyirikan ini. Nah, sebagian orang di kampung itu kalau mau lewat ke hutan yang dianggap oleh sebagian orang hutan itu ada penunggunya, maka mereka minta izin kepada penunggu tersebut. Bahkan kalau mau membuka lahan baru di kampung, misalnya dia mau membuka lahan di hutan ya, untuk ditanami padi atau dibuat kebun, itu mereka meminta izin dulu kepada makhluk yang dianggap oleh dia itu sebagai penunggu hutan, sehingga dia memberikan sajen-sajen seperti kopi pahit, kopi manis, dan apel jin. Apel jin itu sejenis rokok ya. Itu mereka lakukan seperti itu agar mereka ketika membuka lahan baru itu tidak terkena penyakit, kemudian agar panennya bagus dan lain sebagainya. Itu terjadi. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan karena mereka meminta perlindungan kepada jin ya, meminta perlindungan kepada jin ya. Tidak boleh, umat Islam itu tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid bab ke-13, beliau sebutkan minasyirkil isti'adzatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan beliau sebutkan contohnya seperti orang meminta perlindungan kepada jin. Karena sebenarnya begini ikhwan, jadi tidak ada makhluk yang namanya Roro Kidul sebagai penguasa laut, atau penguasa hutan namanya Wewe Gombel misalnya ya, atau penguasa gunung itu namanya Genderuwo. Tidak ada, itu semua dilakukan oleh jin. Makanya perlu kita perhatikan bahwa larangan meminta perlindungan kepada selain Allah, dalilnya tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Paham nggak? Ana ulang ya. Jadi larangan meminta perlindungan kepada selain Allah, dalilnya larangan tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Karena tidak ada makhluk yang lain, misalnya Roro Kidul atau apalah kolor hijau misalnya, tidak ada. Yang ada itu jin yang mungkin menampakkan di laut misalnya ya, kemudian dinamai oleh orang itu Roro Kidul misalnya ya. Nah, makanya yang menjadi larangan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu tidak boleh nanti meminta perlindungan kepada jin. Kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada jin atau syaitan misalnya yang mengganggu kita, maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Dan banyak dalil yang menyebutkan ketika ada gangguan syaitan atau yang selainnya, jin misalnya, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan pertama di dalam surah Fussilat ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazgun fasta'idz billah. Apabila ada gangguan syaitan yang mengganggumu, maka beristiazahlah kepada Allah atau minta perlindunganlah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbku yaitu Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayat-ayat itu menunjukkan bahwa ketika ada gangguan dari syaitan atau yang lainnya, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Baik. Nah, jadi kita tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah karena ini termasuk kesyirikan ya, seperti meminta perlindungan kepada jin. Nah, dalilnya yaitu di dalam surah Al-Jin ayat ke-6 ya. Dalilnya di dalam surah Al-Jin ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa ada beberapa orang laki-laki yang meminta perlindungan dari kalangan manusia ya, bahwa ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan bagi manusia. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa dulu banyak orang yang meminta perlindungan kepada jin. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang ayat ini. Kata beliau, dulu di zaman jahiliyah orang-orang itu meminta perlindungan kepada jin ketika mau masuk ke hutan, ke tempat yang angker, ke lembah-lembah atau ke padang yang terbuka, maka mereka meminta perlindungan kepada jin seperti orang masuk ke dalam ranah musuh. Jadi dia meminta perlindungan dari musuh agar tidak diganggu. Jadi sebenarnya orang yang suka meminta perlindungan kepada selain Allah seperti kepada jin atau sejenisnya, itu dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah dulu ya. Jadi umat Islam tidak boleh kita mengikuti orang-orang jahiliyah. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi yang mengutip perkataan Muqatil, beliau menyebutkan ya, "Kana awalu man ta'awadza bil jinni qaumun min ahlil Yamani." Yang pertama kali meminta perlindungan kepada jin dulu yaitu orang-orang dari negeri Yaman ya. Sekali lagi kami ulang. Jadi yang pertama kali meminta perlindungan kepada jin dulu yaitu orang-orang dari negeri Yaman. Summa min Bani Hanifah, kemudian diikuti oleh suku Bani Hanifah. Summa fasyadzalika fil Arabi, kemudian tersebarlah di kalangan orang-orang Arab. Jadi ikhwan, yang pertama kali dulu meminta perlindungan kepada jin itu orang-orang Yaman. Kemudian diikuti oleh suku Bani Hanifah. Tersebarlah di kalangan orang-orang Arab. Jadi awalnya satu negeri diikuti oleh negeri yang lain, tersebarlah semua di kalangan orang-orang Arab. Ketika mereka mau kemanapun, mereka meminta perlindungan kepada jin. Nah, kemudian ini poin pentingnya. Kemudian falamma ja'al islamu a'udzu billahi wa tarakuhum. Kemudian ketika Islam datang, maka mereka meminta perlindungan kepada Allah dan meninggalkan meminta perlindungan kepada jin. Ya. Jadi ketika Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW datang, itu dihapus. Yang awalnya dulu mereka meminta perlindungan kepada jin, maka langsung mereka tinggalkan, kemudian mereka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nah, di zaman sekarang pun banyak ikhwan orang yang ketika lewat ke suatu tempat, maka mereka itu kadang-kadang ada lewat ke suatu tempat yang dianggap angker, ada penunggunya, itu mereka harus memberikan kode. Ada yang membunyikan klakson 3 kali, ada yang melempar koin, ada yang harus berdehem-dehem 3 kali, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak melakukan demikian, katanya itu akan terjadi madarat, sakit, dan lain sebagainya. Nah, keyakinan seperti ini adalah termasuk kesyirikan, ya, termasuk kesyirikan. Jadi sekali lagi kami jelaskan bahwa tidak boleh umat Islam meminta perlindungan kepada selain Allah ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan doa ketika kita masuk ke tempat yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu adalah tempat yang angker misalnya ya, atau rumah yang kosong tidak ada pengisinya. Sebagian orang kan menganggap takut nih. Nah, Rasul mengajarkan doa yang ketika dibaca oleh seseorang itu tidak akan diganggu sedikit pun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan,
bahwa man nazala manjilan summa qala, barang siapa yang lewat di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka orang tersebut tidak akan sedikit pun diganggu sampai dia pergi dari tempat tersebut. Nah, jadi Islam itu sudah mengajarkan doa ketika lewat ke suatu tempat yang mungkin menurut sebagian orang dianggap angker, kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Bukan seperti sebagian orang lewat ke tempat yang dianggap angker, permisi bang, lewat, permisi bang, sambil gemeteran. Umat Islam sudah diajarkan bahwa ketika lewat ke suatu tempat yang dianggap angker, maka dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Kemudian ikhwan, di sebagian tempat juga kadang-kadang ada orang yang katanya itu dia ada seorang ajengan atau kiai yang katanya dia memelihara jin. Nah, itu dianggap suatu keanehan dan ini terjadi. Kami menemukan sendiri di beberapa tempat yang masyhur terkenal bahwa itu adalah ajengan atau kiai dia memelihara jin katanya. Itu dianggap suatu kelebihan. Jadi dianggap ini suatu wah luar biasa ini memelihara jin. Sehingga orang berbondong-bondong datang ke tempat tersebut untuk berobat. Banyak ini. Padahal jika memang dia memelihara jin termasuk ke dalam kesyirikan karena dia telah bersekutu dengan jin. Apabila dusta maksudnya dia ya pura-pura lah memelihara jin misalnya ya. Tetapi tidak memelihara jin tentu ada tujuan yang lain. Mungkin untuk mencari uang dan lain sebagainya ya. Nah, ada kisah, ada cerita, ini kisah nyata. Pan, minum dulu ya. Nah, ada kisah seorang ibu pernah bercerita kepada anak bahwa di satu tempat itu ada kiai masyhur memelihara jin sehingga orang-orang ramai datang ke sana untuk berobat. Cuman metodenya yang dikerjakan oleh kiai itu, jadi yang berobat itu masuk ke dalam ruangan kamar yang gelap gulita, kemudian diobati sama jin tersebut katanya ya. Nah, ibu-ibu itu bercerita, giliran saya Ustaz, ibu itu orang yang jahil, bodoh ya. Jadi bukan ibu-ibu seperti akhwat di bawah, bukan. Ini ibu-ibu sebelah sana ya. Dia bercerita, saya pun berobat karena ingin punya keturunan katanya kepada ajengan tersebut. Kalau Anda menyebutnya bukan ajengan, bukan kiai, tapi dukun. Ketika dia berobat, masuk ke dalam kamar yang gelap gulita. Anda pun takut katanya. Kemudian terdengar suara langkah-langkah ya. Kemudian mulailah si jin itu katanya, karena dikenalnya jin. Si jin itu mulai memijit-mijit saya dan meremas-remas saya, meraba-raba saya. Cuman anehnya Ustadz, jinnya itu napasnya bau rokok jarum coklat katanya. Setelah saya ingat-ingat, kata ibu tersebut, si ajengan yang tadi pertama anak masuk ke sana itu sedang merokok jarum coklat. Dan di depannya pun ada rokok jarum coklat satu bungkus. Dan mereka, ibu itu bertanya, apakah Ustadz yang memijit-mijit saya itu jin atau manusia? Anak diam saja, tidak memberikan komentar karena di awal ibu itu sudah salah ya. Nah, jadi maksud kami, ikhwan, di sebagian orang itu kalau ada orang yang dianggap memelihara jin itu dianggap suatu kelebihan, suatu dianggap, ini luar biasa ajengan ini. Itu berbondong-bondong orang datang ke tempat tersebut. Padahal umat Islam tidak boleh bersekutu dengan jin. Karena jin itu kan macam-macam juga seperti manusia. Ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Ada yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah bermanhaj salaf, ada ahlul bid'ah. Jadi jin juga ada ahlul bid'ah nanti. Contohnya tadi jin, kalau memang jin yang tadi itu merokok, kan merokok katanya ya, merokok jarum coklat. Berarti kalangan jin ahlul bid'ah. Kami sedang membicarakan jin, bukan manusia ya. Sedangkan rokok itu di dalam Islam hukumnya haram. Banyak dalil ya ikhwan ya. Kami jelaskan sedikit saja ini. Mumpung ketemu ya. Jadi di dalam kitab-kitab ulama pun itu rokok itu diharamkan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Buzairimi yang mengutip pendapat Khatib Asy'arbini. Beliau mengatakan,
wa yahrumu ma yadurul badan aw al aqla, dan diharamkan apa yang merusak badan dan merusak akal. Wa minhu yu'lamu hurmatu dukhanil masyhur, dari sini diketahui haramnya rokok secara masyhur. Jadi sudah dikenal di abad ke-8 ke sini bahwa rokok itu hukumnya haram. Ini para ulama. Jadi ada sebagian orang kan, oh anak tidak mau dari Quran, anak tidak mau dari hadis, pinginnya ibarah kitab ulama. Ini ada kitab ulama yang menyebutkan bahwa rokok hukumnya haram. Wa yahrumu ma yadurul badan aw al aqla, dan diharamkan apa yang merusak badan dan merusak akal. Wa minhu yu'lamu hurmatu dukhanil masyhur, dari sini diketahui haramnya rokok secara masyhur ya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum rokok. Ada 4 dalil. Pertama, tabdzir, memboros-boroskan harta. Sedangkan Allah berfirman apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya yang membazirkan harta itu temannya syaitan ya. Bagaimana tidak mubazir? Sehari dia ngerokok 2 bungkus, misalnya 50.000, habis. Itu uang dibakar-bakar 50.000. Itu kira-kira gimana ya? Boros, pemborosan kan. Coba tanyakan, banyak kasus pertengkaran gara-gara rokok, ikhwan. Mungkin bapak-bapak yang dulu pernah merokok sebelum hijrah, banyak sekali kasus mereka berantem sama istrinya gara-gara rokok. Sahih? Dulu kan gitu, suaminya pingin beli rokok, istrinya pingin beli beras, anaknya pingin jajan, dibeliin sama bapaknya sama rokok. Banyak pertengkaran gara-gara rokok. Itu terlalu zolim ya tuan. Ini bapak-bapak yang dulu pernah merokok itu pasti senyum-senyum. Ya Ustaz, dulu saya pernah seperti itu. Iya, itu terjadi. Jadi rokok itu banyak mudaratnya karena pertama tabdzir, memboros-boroskan harta. Kemudian yang kedua, menyakiti diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Sedangkan Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dengan orang merokok, paru-parunya rusak, jantungnya rusak, mengakibatkan impotensi, kanker dan lain sebagainya. Itu kan membinasakan diri sendiri. Kemudian orang lain pun terganggu dengan asapnya, dengan baunya. Sahih? Coba bapak-bapak, kalau misalnya ke masjid yang lain ya, bapak-bapak sholat, di pinggir bapak-bapak itu bau rokok. Itu terganggu tidak? Bau sekali ya. Belum lagi kalau orang merokok secara langsung dihisap oleh anak kecil, oleh bayi, oleh kita itu. Jadi selain mengganggu dirinya sendiri, mengganggu orang lain. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dharara wala dirara. Tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian rokok itu ini yang mengerikan kan. Gara-gara jin merokok tadi, jadi anak sedikit aja lah terakhir ya. Ada hadis yang menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang menghisap racun ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang mengkonsumsi racun, kemudian racun itu membunuh dirinya sendiri, maka nanti racun itu akan ditaruh di tangannya, kemudian dia disuruh mengkonsumsinya terus-terusan di neraka jahanam selama-lamanya. Nah, apa hubungannya dengan rokok? Di dalam rokok itu terdapat banyak racun. Coba kalau di sini ada dokter, tanyakan kepada dokter atau ahli kesehatan. Di dalam rokok itu yang kami pelajari ada 13 atau 12 racun di dalamnya. Nah, kalau seandainya misalnya orang itu mengkonsumsi rokok, kemudian rokok itu menjadikan paru-parunya rusak atau jantungnya rusak, meninggal gara-gara rokok tersebut, khawatir masuk ke dalam hadis tadi ya. Kata Rasul, barang siapa yang mengkonsumsi racun dan racun itu membunuh dirinya sendiri, maka racun itu akan ditaruh di tangannya nanti di neraka jahanam dan dia disuruh mengkonsumsinya terus-terusan. Jadi ngeri sekali ya. Nah, ini kami jelaskan hukum untuk jin yang merokok tadi ya. Jadi kita tinggalkan rokok ya, tidak banyak sekali mudaratnya. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan ya, takut pembahasannya buyar. Jadi kita ulang bahwa perbuatan pertama yang bisa menghancurkan pahala seseorang yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah ya, seperti meminta perlindungan kepada jin. Tadi kami sudah sampaikan dalil-dalilnya ya. Kemudian yang kedua,
yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah. Kalau yang tadi meminta perlindungan kepada selain Allah namanya isti'adzah ya. Kalau sekarang meminta pertolongan kepada selain Allah namanya istighosah ya. Jadi istighosah itu meminta pertolongan dalam keadaan mendesak. Nah, yang kedua sekarang yang termasuk ke dalam kesyirikan yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah. Seperti meminta perlindungan kepada kubur-kubur. Baik itu kuburan wali atau kuburan habib atau kuburan wali atau kuburan nabi. Itu tidak boleh, itu termasuk ke dalam kesyirikan karena di sebagian tempat itu masih terjadi orang alasannya ziarah kubur, tetapi mereka sampai di sana meminta pada kubur-kubur. Ada yang minta ingin cepat dapat jodoh, ada yang minta agar dagangannya laris, ada yang minta agar usahanya lancar, ada yang minta agar jabatannya naik dan lain sebagainya ya. Jadi ikrar dia ketika sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan, itu dusta. Ketika dia meminta pertolongan meminta kepada kubur-kubur, dan ini terjadi ya ikhwan. Terjadi ya, orang meminta alasannya ziarah kubur tetapi minta pertolongan kepada kubur-kubur ya, atau berdoa. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam memohon atau berdoa atau meminta kepada kubur-kubur. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Dan janganlah kalian memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan juga tidak akan bisa memberikan madorot ya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila kamu berbuat demikian maka termasuk orang yang zalim atau berbuat syirik ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat ya. Dan sebenarnya orang yang sudah dikubur itu pertama mereka tidak akan bisa mendengar doa kita atau permohonan kita. Yang kedua tidak akan bisa mengabulkan, dan ini diterangkan di dalam banyak ayat. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fatir ayat 14, kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Apabila kamu berdoa kepada mereka kubur-kubur, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, maka mereka tidak akan bisa mengijabah doa kalian ya. Ini Allah yang menyebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 52, fa innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang yang meninggal dapat mendengar. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Fatir ayat 22, kalau yang tadi ayat 14, di dalam ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan orang yang dikubur itu dapat mendengar ya. Nah, jadi ikhwan dan juga akhwat, itu orang yang dikubur itu pertama disebutkan tidak akan bisa mendengar seandainya atas izin Allah ya, karena ada beberapa hadis nanti tentang bahwa sebagian mayit itu diperdengarkan ya, dan kita tidak akan bahasnya sekarang. Seandainya bisa mendengar tidak akan bisa mengijabah doa yang hidup ya. Makanya kita kadang-kadang suka aneh, ada sebagian orang itu ketika seseorang meninggal dunia itu diazankan. Ada tidak di sini? Biasanya kan ada ya, sebagian tempat meninggal itu diazankan ya. Padahal orang yang mati itu pertama dia tidak ada kewajiban sholat, karena azan itu panggilan untuk apa? Untuk sholat. Jadi yang pertama
mayit itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Kemudian yang kedua, tidak akan bisa mendengar ya. Sholat itu untuk yang orang yang hidup saja. Kalau mendengar adzan, ada yang tidak sholat kan, apalagi yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau seandainya bangkit, ajak sholat bangkit misalnya, tapi tidak mungkin ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa adzan di dalam kuburan itu adalah perbuatan bid'ah. Banyak sekali disebutkan. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau seorang ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan ketika ditanya oleh seseorang, ma hukmul adzani wal iqamati inda saddafatil lahdi, apa hukumnya azan dan iqamah ketika memasukkan mayit ke dalam liang lahat? Fa ajaba biqaulihi huwa bid'atun. Beliau menjawab bahwa hukumnya bid'ah. Ini ulama Syafi'iyah yang menyebutkan. Karena di Indonesia banyak kita itu pengikut mazhab Syafi'i. Nah, ini ulama Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditanya hukum azan di dalam kuburan, beliau mengatakan bid'ah. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan la yusanul adzan inda dukhulil qabri, tidak disunahkan adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburannya. Baik. Nah, jadi kami ikhwan, tidak boleh bagi seorang yang beragama Islam meminta pertolongan kepada kubur-kubur, karena mereka pun tidak akan bisa mendengar dan adzan. Baik. Habis adzan dilanjut apa sudah sampai sini? Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ketika kita sudah jelaskan, Ikhwan, bahwa ketika seseorang datang ke kuburan, kemudian meminta perlindungan kepada kubur-kubur atau meminta atau berdoa kepada kubur-kubur, maka ada syubhat yang mengatakan bahwa berarti itu mengharamkan ziarah kubur. Ini perlu kami luruskan ya, bahwa meminta kepada kubur-kubur ini perbuatan syirik, akan tetapi kalau berziarah kubur itu hukumnya sunnah ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fajuruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur dan sekarang ziarahlah. Dulu memang dilarang karena orang-orang belum paham. Tetapi kata Rasul sekarang ziarahlah. Nah, jadi berdasarkan hadis ini ziarah kubur itu sunnah. Jadi jangan ada anggapan ketika kita menjelaskan bahwa meminta kepada kubur-kubur adalah kesyirikan, kemudian mereka katakan itu adalah berarti mengharamkan ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur itu sunnah. Tetapi ikhwan, diperhatikan yang dilakukan ketika ziarah kubur itu apa? Yang dilakukan ketika ziarah kubur itu 3. Yang pertama, ketika dia sampai ke kuburan kaum muslimin, maka dia mengucapkan salam. Seperti mengucapkan assalamualaikum ala diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Jadi kalau lewat ke kuburan kaum muslimin itu seperti itu, jangan seperti sebagian orang, permisi bang, lewat, ketakutan. Islam sudah mengajarkan baca salam, kata Rasul. Kemudian yang kedua, ketika datang ke kuburan kita mengambil ibrah atau pelajaran bahwa kita pun akan meninggal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan terhadap kehidupan akhirat, sehingga dia akan zuhud terhadap dunia, kemudian akan meningkatkan ibadahnya karena dia tahu bahwa dia pun akan meninggal seperti orang yang dikubur tersebut ya. Nah, kemudian yang ketiga, ziarah kubur itu mendoakan mayit seperti mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu ya. Nah, kemudian ada syubhat lagi. Jadi ini ada syubhat di dalam syubhat, karena kami sering membahas syubhat di media ya. Ketika kita katakan bahwa ziarah kubur itu hanya 3 yang dilakukan, pertama mengucapkan salam, kedua mengambil ibrah, yang ketiga mendoakan mayit. Mereka katakan bahwa salafi tidak usah
mendoakan mayit, karena Salafi mengatakan bahwa pahala dari yang hidup tidak sampai kepada orang mati. Ini perlu kami luruskan ya agar clear ini. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara mendoakan mayit dengan mengirimkan pahala. Ini sesuatu yang berbeda. Kami jelaskan sedikit saja. Karena ini syubhat, harus dijelaskan. Kalau mendoakan itu seperti tadi, mengucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, atau dia doakan, ya Allah semoga dia di kuburannya mendapatkan nikmat kuburan dan sebagainya. Nah, kalau mengirim pahala itu bukan seperti itu. Kalau mengirim pahala itu seperti ini. Dia membaca Al-Quran seperti membaca surah Yasin atau membaca surah Al-Fatihah, kemudian dikirimkan kepada mayit. Nah, itu namanya mengirimkan pahala. Ini sesuatu yang berbeda. Nah, sedangkan di dalam madhab Syafi'i sendiri, yang di Indonesia itu kebanyakan mengikuti madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i sendiri, bahwa mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit itu pahalanya tidak akan sampai. Yang menyebutkan Al-Imam An-Nawawi, beliau seorang ulama bermadhab Syafi'i, bahkan beliau yang menjelaskan mana madhab Imam Syafi'i yang qadim, mana madhab Imam Syafi'i yang jadid, mana madhab yang baru, mana madhab yang lama, mana madhab yang harus dipakai, mana yang tidak dipakai. Beliau menyebutkan bahwa mengirimkan bacaan kepada mayit tidak sampai, sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyiti. Adapun bacaan Al-Qur'an yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, maka tidak akan sampai pahalanya kepada mayit. Ini yang menyebutkan ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi. Nah, alasan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit ada dua alasan. Yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Nah, ketika orang misalnya membaca Yasin, membaca Al-Fatihah, dikirimkan kepada mayit, itu usaha yang hidup atau usaha yang mati? Yang hidup. Pahalanya untuk siapa? Untuk yang hidup berdasarkan ayat ini, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, itu alasan Imam Syafi'i, bukan alasan kami. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ketika bacaan Al-Quran dikirimkan kepada mayit, pahalanya tidak sampai. Dalilnya yang pertama ayat ini, kemudian yang kedua hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Dan ini kami jelaskan agar tidak ada syubhat di antara mereka, ya. Masih lanjut. Sebentar lagi ya. Baik, sebentar lagi ya. Nah, jadi ikhwan, kita ulang lagi bahwa ziarah kubur itu sunnah, tetapi yang dilakukan ketika ziarah kubur hanya 3, ya. Pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, mengambil pelajaran bahwa kita pun akan meninggal. Yang ketiga, itu mendoakan mayit. Dan mendoakan mayit dengan mengirim pahala itu beda, ya. Ini jelaskan sedikit saja kami. Baik, kita akan masuk ke yang kedua. Mungkin ini yang terakhir karena waktunya mungkin sudah hampir 1 jam. 1 jam belum? Mungkin yang terakhir, ya. Yang kedua, perbuatan. Jadi kalau kita bahas tentang perbuatan-perbuatan syirik ini, kalau dirinci ini ratusan sebenarnya anak sudah siapkan. Cuman pas baru menjelaskan 2 saja ini, subhanallah, sudah hampir habis waktunya, ya. Jadi mungkin kita harus bahas khusus tentang kesirikan yang terjadi di tanah air kita, mungkin judulnya, ya. Tapi kita akan jelaskan perbuatan yang kedua, dan ini terakhir, ya. Perbuatan yang kedua yang bisa menghancurkan pahala seseorang, yaitu mendatangi dukun, ya, atau tukang ramal, atau tukang nujum. Karena dukun, tukang ramal, tukang nujum itu sama, mereka itu karakternya suka menebak-nebak kejadian yang akan datang, suka mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib, ya.
Nah, dalil yang menyebutkan tentang mendatangi dukun bisa menghancurkan pahala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia bertanya dan percaya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi rugi. Sekali dia datang kepada dukun bertanya, itu sholatnya 40 hari, berarti 200 waktu sholat. Kemudian apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Terus kalau ada orang, saya sudah datang ke dukun, mau berhenti sholat saja karena tidak diterima kan? Itu dosanya double, ya, dosanya double. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man ata kahinan au arrafan wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian bertanya dan percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kufur dengan Al-Qur'an, ya. Baik, kami akan membahas tentang yang merusak amalnya saja, ya. Nah, di zaman sekarang itu dukun itu susah diprediksi karena mereka itu pakai peci. Jadi dukunnya pakai peci, kiainya pakai peci, ustadznya pakai gamis, dukun pun pakai gamis. Jadi dukun itu ada dua jenis. Yang pertama dia mengaku sebagai dukun. Kan kemarin ada itu beberapa tahun yang lalu ada komunitas dukun. Jadi mereka terang-terangan mengaku sebagai dukun, tapi anehnya banyak pengikutnya. Padahal dia mengaku dukun. Dan yang ini gampang diprediksi, mungkin sebagian umat Islam itu akan, oh dia dukun lah, nggak boleh datang ke sana. Tapi ada yang kedua, dukun itu dia berpenampilan seperti ustadz, pakai peci, pakai gamis dan mengucapkan insya Allah, membawakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh sebab itu kami akan menjelaskan 3 ciri dukun saja, ya. Ini agar kita bisa membedakan nanti, meskipun dukunnya pakai peci, meskipun dukunnya pakai sorban, meskipun pakai gamis, itu akan terbaca dengan 3 ciri ini, ya. Yang pertama ciri dukun itu al-kahin alladzi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Yang pertama, dukun itu orang yang suka mendebak-nebak kejadian yang akan datang. Jadi meskipun dia pakai peci, pakai gamis, itu dukun. Misalnya dia mengatakan, oh Bapak nanti tahun 2030 akan berubah hidupnya, insya Allah. Jadi bahasanya insya Allah, itu dukun. Karena tak seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jangankan 5 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, hari esok tidak akan ada yang mengetahui. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Luqman ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang Allah sebutkan, tak seorang pun yang akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Nah, ketika ada orang mengaku dia bisa mengetahui setahun yang akan datang, itu namanya dukun, ya. Kemudian ciri yang kedua, ciri dukun itu wa ma'rifatul asrori, yaitu orang yang suka menebak-nebak rahasia. Kalau ada orang, oh Bapak dulu pernah ini ya, pernah itu ya, itu dukun, ya, meskipun dia pakai peci. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang banyak terjadi di negara kita, ciri dukun itu wa mutala'ata ilmil ghaibi, yaitu orang yang suka mengaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Ketika ada motor yang hilang, mobil yang hilang, uang yang hilang, sebagian orang kan tanya-tanya kepada, katanya itu ajengan. Kita tanyalah kepada kiai ini. Dikasih tahulah, oh motor Bapak itu dibawa sama 2 orang ke sebelah selatan, rumahnya warna coklat. Itu dukun. Itu dukunnya. Bahkan di tempat kami, Iwan, kebanyakan kan di tempat kami itu orang itu mempunyai usahanya itu lubang emas. Kalau lubang emas itu harus digali dulu ke bawah. Nah, itu sebagian orang bertanya kepada yang katanya kiai ketika mau gali emas itu. Harus menggalinya berapa meter, itu diterangkan sama kiainya. Itu galinya 10 meter katanya ke bawah, kemudian ke depan 5 meter, kemudian ke pinggir 4 meter. Di situ ada emas katanya, kata dukun. Dan ini banyak yang datang dan percaya, ya kan? Mungkin kalau di sini tidak ada, itu
Di tempat kami ada beberapa orang seperti itu, datang ketika mau menggali emas itu datang bertanya ya. Padahal kalau memang dukunnya itu paham ada emas, mereka tinggal gali saja ya. Uangnya dibelikan untuk keluarganya. Jadi dia berhenti jadi dukunnya. Nah, umat Islam itu tidak boleh mempercayai orang-orang yang seperti ini karena ini adalah ciri-ciri dukun ya. Sedangkan perkara yang gaib itu tidak ada yang bisa mengetahui. Banyak dalil diterangkan di dalam Al-Qur'an. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Jadi Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib tersebut kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoinya. Rasul saja hanya sebagian yang Allah kasih tahu. Seperti ketika Rasul lewat ke dua kuburan yang sedang disiksa, yang satunya tukang namimah, tukang adu domba, yang satunya tukang ketika istinja atau cebok tidak bersih. Nah, itu para sahabat tidak melihat kan, kuburan sedang disiksa, itu Rasul diperlihatkan, tetapi sebagian, kebanyakan Rasul juga tidak mengetahui. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala hilang kalungnya, itu dicari oleh seluruh sahabat dari malam sampai subuh. Itu tidak ketemu. Bahkan waktu subuh hampir selesai, sedangkan air waktu itu susah sampai turunlah ayat tayamum. Itu tidak ada yang bisa menemukan kalung Aisyah. Ya itu yang nyari para sahabat. Rasulullah mencari, para sahabat mencari. Kalau Rasul tahu perkara gaib itu akan ketemu ya. Nah, ketemu kalung itu ketika untanya itu pada pergi mencari makan, ternyata kalung itu ada di bawah dekapan unta. Jadi unta kan gini ya, ternyata ada di bawah kalung tersebut ya. Nah, jadi maksud kami ikhwan bahwa ciri dukun itu kita harus paham agar kita tidak tertipu oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai kiai, sebagai ustadz, tetapi akidahnya dukun. Itu dia 3 perkara tadi ya, agar tidak tertipu oleh dukun. Yang pertama yaitu suka mengaku bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Kemudian yang kedua, dia suka mengaku-ngaku bisa menebak rahasia. Yang ketiga, orang tersebut mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi kita baru membahas 2 saja ya. Yang pertama tadi yang bisa menghapus perbuatan seluruh amal soleh adalah perbuatan syirik. Yang kedua mendatangi dukun ya. Ketika orang datang kepada dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari ya. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Afwan, tidak ada tanya jawab, soalnya kami ada perlu ya. Benar-benar istri ana lagi sakit, jadi ana harus buru-buru pulang lagi ya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن